Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, Sentras Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang gimana cara memaafkan orang tua kita. Ya, ini saya menjawab pertanyaan yang masuk di salah satu reply episode podcast saya dari Krista. Ya, jadi Krista bertanya seperti ini. Bang, gimana ya cara ikhlas dan memaafkan kekurangan orang tua? Saya gen sandwich. Masih suka gak ikhlas gaji ludes cepat untuk rumah dan utang-utang orang tua. Tapi saya capek terus-terusan marah ke diri sendiri dan keluarga. Thank you. Ya. Jadi buat kamu yang mungkin belum tahu apa sih generasi sandwich. Jadi generasi sandwich itu adalah generasi yang dia itu perlu untuk menafkahi ataupun membiayai orang tuanya. Ya, jadi orang tuanya udah pensiun gitu dan kita masih perlu untuk terus membiayai kehidupan orang tua. Nah, itu adalah generasi sandwich yang mana idealnya sebenarnya adalah ketika orang tua pensiun atau ketika kita pensiun itu sebenarnya seharusnya kita udah punya dana pensiun di mana itu untuk menghidupi kehidupan pensiun kita. Tapi banyak pemikiran terutama di orang Indonesia ya, bahwa anak yang harus membiayai orang tuanya, dan itu juga ya masih banyak banget juga, dan saya pun juga mengalami gitu ya, setelah menikah juga mengalami hal seperti itu. Dan ya jadi tapi saya dan istri saya mengecamkan dalam diri bahwa kita nanti ketika udah pensiun kita nggak mau ngerepotin anak-anak ya, tapi masih banyak gitu ya orang-orang itu yang berpikiran bahwa anaknya harus membiayai orang tuanya seperti itu. Untuk menghadapi situasi tersebut, apa yang harus dilakukan? Nah, mari kita bahas pada episode kali ini ya. Sebelum saya bahas lebih lanjut tentang gimana cara memaafkan orang tua dan menghadapi situasi tersebut, saya juga mau memberikan update untuk progres buku self-dev ya. Jadi beberapa episode yang lalu saya sempat survei gitu ya tentang topik bukunya, dan teman-teman sudah thank you, udah ribuan yang ngevote, dan kami juga sudah berprogres untuk penulisan buku. Dan jadi total akan ada 6 bab yang akan ada di dalam buku tersebut, dan saat ini saya udah mulai masuk ke dalam fase editing, itu udah sampai bab 4. Jadi kurang 2 bab lagi. Nanti minggu depan sih rencana mau saya share ke internal tim saya untuk dibaca dan diberikan feedback ya. Nanti kalau semua udah ready, kamu bisa dapetin bukunya ya. Tunggu aja informasinya di podcast self dev. Jadi jangan lupa kamu untuk klik follow dan juga nyalakan loncengnya ya. Oke, mari kita bahas case yang di-share oleh Krista tadi ya. Saya tahu itu adalah hal yang tidak mudah, dan itu adalah hal yang berat di mana dia harus menghidupi orang tuanya, membayar biaya-biaya rumah, dan juga membayar utang orang tua. Saya tahu pasti itu tidak mudah seperti itu, dan itu pasti sangat berat, dan kamu yang mengalami hal tersebut mungkin juga merasa emosi, merasa ini tidak adil, yang seharusnya aku udah bekerja keras seperti ini seharusnya untuk aku, tapi ternyata apa yang aku hasilkan itu harus diambil untuk menambah lubang-lubang yang dibuat oleh orang tua kayak gitu ya. Pasti itu kita sangat-sangat kesel dan emosi. Saya paham emosi yang dirasakan Krista ya. Nah, namun di satu sisi meskipun kita kesel, kita harus ingat bahwa bagaimanapun juga mereka itu orang tua kita. Mereka itu yang melahirkan kita, yang merawat kita sampai kita dewasa dan besar saat ini gitu. Jadi dan itu
benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Jadi bagaimanapun juga mereka adalah orang tua kita, kita harus bisa legowo dan memaafkan mereka seperti itu. Ya. Nah, sekarang daripada fokusnya ke marah-marahnya kayak gitu, saya mau ngebahas lebih tentang gimana caranya menghadapi situasi ini. Ya, ini mungkin beberapa ada suggestion dan rekomendasi dari saya yang mungkin bisa bermanfaat buat kamu dan menginspirasi kamu. Ya, sebelum kita masuk ke suggestion saya, mari kita bahas dulu tentang kalau kita marah-marah menghadapi situasi seperti ini. Kalau misalnya kita marah-marah, kita ngamuk-ngamuk, kita mengutuk keluarga kita dan lain-lainnya, apakah itu akan memberikan dampak positif? Tentu enggak gitu ya. Yang ada malah mungkin semakin ricuh, semakin rusuh gitu ya. Semakin berantem, malah situasinya makin gak enak. Jadi marah-marah tidak akan mengubah situasi. Jadi kita harus melepaskan hal tersebut dan kita harus mulai lebih banyak untuk fokus solusi. Saran pertama ya, ada 2 saran yang akan saya berikan. Saran pertama adalah kalau misalnya kamu merasa hutang ini cukup berat, ya, dan saya nggak tahu sih utang ini apakah utang misalnya ke bank ataupun ke orang lain, saya nggak tahu. Misalnya kalau ke orang lain gitu ya, saran saya kamu bisa minta keringanan pembayaran seperti itu. Kalau misalnya tiap bulan kamu harus bayar sekian juta, kamu boleh kok negosiasi, boleh nggak dikurangi sekian kayak gitu. Boleh nggak mendapatkan keringanan dengan situasi yang ada, ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa gimana? Nah, kalau misalnya nggak bisa, coba kamu perlu juga ngomong sama keluargamu, keluarga besar misalnya. Kamu lagi ada tantangan seperti ini, kira-kira ada nggak yang bisa bantu, bisa support kayak gitu? Ya, entah support secara uang atau support secara hal lain untuk bisa menghadapi situasi seperti ini misalnya, ya. Tapi kalau memang ternyata memang sudah tidak bisa dan tidak ada jalan keluar, berarti satu-satunya jalan adalah kamu perlu menjalani situasi ini dan menghadapi situasi ini, ya. Kalau hal itu yang terjadi, saya punya saran kedua yang bisa kamu lakukan. Saran kedua, berarti satu-satunya cara adalah kamu harus meningkatkan pendapatanmu atau meningkatkan income-mu, ya. Terus pertanyaannya, gimana caranya untuk kita bisa meningkatkan income kita? Mungkin di beberapa podcast dulu, ya saya lupa episode yang mana, saya juga sempat bahas bahwa kalau kita mau punya lebih banyak uang, kita harus tahu apa definisi uang itu. Jadi, uang itu adalah alat tukar nilai tambah. Semakin banyak nilai tambah yang kita berikan, maka semakin banyak uang kita. Ya, sama seperti misalnya level di kantor, di pekerjaan. Ketika kamu levelnya semakin tinggi, itu dampak dan tanggung jawabnya juga semakin besar. Ya, misalnya kamu jadi direktur keuangan atau direktur penjualan, kamu bertanggung jawab pada income perusahaan. Tapi kalau misalnya kamu menjadi seorang staff, ya tanggung jawabmu adalah melakukan pekerjaan yang diberikan, misalnya membuat laporan. Ya udah membuat laporan aja. Tapi kan tanggung jawabnya tidak sebesar direktur tadi, di mana dia harus memastikan adanya penjualan dan lain-lainnya. Ya, jadi semakin tinggi nilai tambah yang bisa kamu berikan, semakin tinggi juga uang yang akan kamu dapatkan. Dari sudut pandang pengusaha pun juga seperti itu. Kalau kamu membuat usaha yang bisa bermanfaat buat banyak orang, tentu orang-orang akan beli di kamu, uangmu juga akan jadi semakin banyak, ya. Tapi kalau misalnya kamu ternyata tidak bisa memenuhi kebutuhan banyak orang, hanya sedikit orang, ya uangnya tidak terlalu banyak, ya. Jadi kalau dilihat dari situ garis merahnya sama, yaitu adalah satu yang namanya nilai tambah. Kita punya added value yang mana itu layak untuk ditukarkan dengan uang seperti itu, ya. Jadi saran saya, kamu bisa
meningkatkan kemampuanmu. Atau kamu bisa minta nih tanggung jawab baru di pekerjaanmu saat ini sehingga kamu bisa layak mendapatkan lebih. Nggak ada masalahnya kok kamu bisa cerita sama atasanmu tentang situasimu saat ini, terus kamu minta pendapat, dan di akhir pembicaraan itu kamu bisa tanya, apakah ada tanggung jawab lebih yang bisa saya berikan, yang saya bisa kontribusikan, sehingga saya bisa mendapatkan income lebih, sehingga saya bisa mendapatkan adjustment gaji untuk memenuhi kebutuhan saya tadi. Itu nggak masalah kayak gitu. Ya, daripada kamu cari-cari di luar seperti itu, mendingan coba dari internal dulu. Tapi kalau misalnya dari internal pun itu nggak bisa, ya berarti mau nggak mau kamu sambil cari di luar gitu. Kemampuanmu sekarang apa, ya? Sambil pelan-pelan kamu belajar skill-skill baru agar kamu bisa semakin bermanfaat buat banyak orang. Baru setelah itu kamu bisa apply di pekerjaan yang kira-kira income-nya bisa jauh lebih tinggi. Ya, diharapkan dari situ kamu bisa punya spare lebih banyak untuk nabung untuk kebutuhanmu yang lain, ya. Jadi fokus pada peningkatan income. Atau cara lain lagi untuk bisa meningkatkan income itu adalah dengan cara membuat usaha ataupun side hustle. Side hustle itu adalah sampingan lah, pekerjaan sampingan. Jadi misalnya kamu pekerjaan saat ini kerja dari jam 8 sampai jam 5 ya, atau jam 9 sampai jam 5 gitu. Kan masih ada jeda sisanya tuh, misalnya dari jam 7 malam sampai jam 10. Nah, itu bisa kamu lakukan, kamu bisa manfaatkan untuk misalnya jualan online. Kamu bisa jualan, kamu bisa punya pekerjaan part-time misalnya untuk tambah-tambah. Itu bisa aja kamu lakukan, kamu bisa cari-cari. Misalnya kamu punya kemampuan copywriting atau menulis konten. Ya, kamu bisa tuh nulis konten gitu. Buat sebuah perusahaan, buat sebuah organisasi kayak gitu. Kayak jadi kamu bisa menulis artikel dan kamu dibayar untuk hal itu. Nah, itu kan juga lumayan, kamu bisa dapat income dari sana. Nah, kamu bisa lakukan itu juga. Terus gimana kalau misalnya kamu belum punya skill untuk bisa mendapatkan uang secara part-time? Ya tadi, tingkatin dulu skillmu kayak gitu, sehingga kamu bisa layak mendapatkan lebih. Oke. Jadi, mungkin itu saran dari saya yang bisa kamu lakukan. Kamu bisa coba negosiasi gitu ya untuk keringanan pembayaran. Kamu bisa diskusikan dengan keluarga. Tapi kalau emang nggak bisa, ya berarti kamu harus meningkatkan income-mu dengan cara meningkatkan kemampuanmu, ataupun juga kamu bisa membangun pekerjaan sampingan atau bisnis sampingan sehingga kamu bisa mendapatkan income tambahan. Ya, saya tahu ini pasti challenging dan tidak mudah, tapi saya salut sama kamu terus berusaha sampai saat ini, dan tidak ada di kamusmu kata menyerah. Stay strong, maju terus. Saya percaya kamu pasti bisa melewati situasi ini. Good luck. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.